Tugasku menemanimu. Hai sahabat palsu, kembali lagi bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam kisah spoiler Donghua Battlefield Driven Season 5 episode 166. Di episode sebelumnya, Shoyan dengan mudah memenangkan pertarungannya dengan Feng Qing'er. Bukan hanya menang dengan mudah, ia bahkan mempermalukannya. Setelahnya, sosok Hunyu muncul, membentuk aliansi untuk bersama menerjang gelombang binatang buas yang menghalangi mereka menuju pohon bodhisatwa. Namun di sini Shoyan sadar bahwa ada niat yang terselubung dalam rencana Hunyu. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, spoiler Donghua Battlefield Driven Season 5 episode 166. Mari kita mulai. Gelombang binatang akhirnya datang bagai badai yang tak terbendung, menghantam dengan kekuatan mengerikan. Ribuan binatang buas membumbung dari segala arah. Tekanan mengerikan seolah bisa meremukkan hati siapapun yang menyaksikannya. Dari barisan terdepan, Hunyu berdiri tegap dengan wajah dipenuhi keyakinan, memimpin para pengikutnya. Kelompok berjubah hitam yang mengikutinya segera membentuk formasi panah, menembus bentangan langit seperti tombak raksasa yang siap menikam jantung gelombang binatang buas. Sementara itu, Shoyan dan kelompoknya memilih bertahan di posisi tengah, bukan di garis depan. Itu sedikit lebih aman, namun tetap diliputi bahaya karena serbuan binatang datang dari segala arah. Dari kejauhan, deru angin kencang terdengar menggema sebelum akhirnya disusul oleh tabrakan dahsyat antara manusia dan binatang buas. Dalam sekejap, ratusan binatang di gelombang pertama hancur berkeping-keping. Tubuh mereka meledak menjadi kabut merah yang mengotori cakrawala. Awalnya, langkah formasi manusia berjalan mulus. Binatang-binatang di lapisan luar tidak terlalu kuat, sehingga gelombang demi gelombang dapat dipatahkan dan dimusnahkan. Namun, semakin jauh mereka menembus ke dalam, tekanan meningkat tajam. Binatang buas tingkat tinggi mulai bermunculan satu demi satu. Aura liar dan menakutkan mereka membuat udara terasa runtuh, seolah setiap tarikan nafas dipenuhi beban berat. Raungan, pecahan tubuh, dan dentuman doki memenuhi udara. Shoyan dan Sun-er mulai merasakan perbedaannya. Pertarungan sejati baru saja dimulai. Pertempuran terus berlanjut. Barisan manusia perlahan retak. Beberapa ahli yang kehabisan doki terpaksa menjadi korban. Tubuh mereka tercabik, lalu digantikan oleh barisan lain yang didorong maju. Cairan segar terus mengalir, membasuh tanah, namun bukannya melemah. Para binatang buas justru semakin gila, menyerbu tanpa peduli pada kematian mereka sendiri. Pertempuran berubah menjadi pertempuran tak berujung, yang jatuh segera ganti, lalu hancur lagi dan lagi. Pasukan para kultivator sedikit demi sedikit kian menyusut. Di tengah kekacauan, Hunyu bersama para anggota klannya yang sebelumnya memimpin tiba-tiba menghilang dari garis depan. Mereka melompat melewati kerumunan, meninggalkan pasukan yang mulai dimangsa para binatang buas. Para ahli yang tertinggal terjebak dalam lingkaran maut, tak sanggup mundur, hanya bisa maju dengan putus asa. Jeritan nyawa yang direnggut memenuhi udara. Di sisi kelompok Shoyan, mereka bertahan dengan hati-hati, berusaha agar tidak terseret arus manusia yang kehilangan nalar. Puncaknya, seekor binatang raksasa berlapis logam hitam muncul, menerobos formasi dengan langkah mengguncang. Satu ayunan tinjunya saja cukup untuk meremukkan puluhan tubuh sekaligus. Namun justru dalam kekacauan itu Hunyu memanfaatkan kesempatan, melesat ke depan melewati celah yang terbuka, meninggalkan sekutu-sekutunya yang sudah sekarat tanpa menoleh. Shoyan hanya bisa menahan amarah ketika menyadari tipu daya Hunyu. Dengan dingin ia memimpin kelompoknya menyusuri jalur yang sama, menembus pertempuran sembari menghindari jebakan maut yang mengintai dari segala arah. Di belakang mereka, ratusan orang lain tak seberuntung itu.
dikepung habis-habisan. Tubuh mereka tertelan gelombang binatang, menyisakan cerita putus asa. Pertempuran yang semula seharusnya menjadi kerjasama kini berubah menjadi arena pengorbanan. Hanya segelintir yang mampu lolos dari neraka ini dengan nyawa mereka. Kelompok Shoyan melesat menembus udara, memaksa bertahan di tengah kepungan binatang buas. Di hadapan mereka, kelompok Hunyu telah jauh mendahului ribuan kaki lebih ke depan. Mereka tampak masih penuh kekuatan, hampir tidak menguras banyak tenaga, seperti sengaja menyimpan kekuatan untuk saat penentu, dan orang lain dipaksa mempertaruhkan hidupnya sebagai benteng mereka. Licik, ini kelicikan yang mengerikan. Dan kelompok asli Hunyu justru beristirahat, menunggu celah terbaik untuk menerobos. Shoyan menatap tajam ke barisan depan lalu memastikan keadaan kelompoknya. Tak jauh dari sana, suku Phoenix Iblis Langit bergerak maju. Mereka dipimpin oleh Jiu Feng, pemilik mata berwarna-warni yang menyiratkan kekuatan aneh. Barisan suku itu tampak melindungi Feng Qing'er. Wajahnya masih menyimpan bekas tamparan. Pandangannya sempat bersinggungan dengan mata Shoyan. Namun kali ini, dia menahan diri, tidak berani memperlihatkan kebencian. Shoyan pun hanya menoleh sekilas tanpa memberikan perhatian lebih. Baginya, Feng Qing'er bukan ancaman yang layak difikirkan. Perhatiannya tertuju pada kelompok-kelompok lain yang bergerak di belakang. Mereka tampak cukup kuat dan berpengalaman, tahu bagaimana menghemat tenaga. Tetapi meski begitu, gelombang binatang buas tampak tak berujung. Langit di Cakrawala masih dipenuhi jejak kabut merah. Meski warnanya perlahan menipis, seolah memberi harapan pada mereka, namun tak seorang pun bisa menjamin binatang yang lebih kuat tidak akan muncul sewaktu-waktu. Tekanan kian mencekik, raungan buas menggema mengguncang. Tanah bergetar hebat di barisan belakang. Banyak kelompok mulai kehilangan nyawa. Tubuh mereka satu persatu lenyap ditelan kawanan binatang. Shoyan segera menyadari bahaya itu. Jika barisan belakang ambruk sepenuhnya, maka gelombang binatang buas akan beralih dengan brutal pada kelompoknya. Tanpa waktu untuk ragu, ia bersama Guking membentuk garis ujung tombak, memperkuat formasi segitiga dengan para ahli bergantian menahan serangan di barisan depan dan melindungi mereka yang lebih lemah di tengah. Dentuman serangan segera mengguncang medan pertempuran. Api surgawi Shoyan memancar deras, menjelma menjadi naga berapi raksasa yang mengoyak udara dengan raungan panjang dan menakutkan. Setiap kibasan ekornya melumat ratusan binatang buas. Tubuh mereka hancur berkeping-keping sebelum sempat menyentuh tanah. Di sisi lain, Guking melepaskan jurus pamungkasnya. Segel tangan Kelangu memecah kawanan, menyapu bersih makhluk buas yang nekat mendekat. Sun Er, Cailin, Yun Yun dan rekan lainnya bergabung memperkuat gempuran. Gempuran serangan bersama itu membuka jalan bagi langkah mereka. Serbuan rasa tak berujung, namun kerjasama dan kekompakan mereka membuat kelompok ini mampu terus melaju sekalipun dikepung dari segala penjuru. Namun tekanan semakin meningkat. Binatang-binatang buas dengan kekuatan setara Dozun mulai menampakkan diri mereka. Nafas semakin memburu, pergerakan mereka mulai melambat. Namun tiba-tiba kelompok Hunyu menghilang dari pandangan. Mereka telah menemukan celah dan lincah memanfaatkannya untuk menerobos lebih dulu hingga mencapai ujung gelombang binatang buas. Ini membakar semangat yang hampir padam. Shoyan menggertakkan giginya lalu memimpin gempuran baru dengan kekuatan yang lebih liar dan lebih ganas. Naga api kembali meraung, menerjang seekor makhluk raksasa setinggi 1000 kaki. Tubuh monster itu meledak, berubah menjadi kabut merah yang menodai langit, membuka celah besar di barisan musuh. Dalam momentum ini, kelompok Shoyan menerobos keluar. Tubuh mereka melesat tinggi. Di belakang, kawanan binatang buas masih meraung dengan gila. Namun suara itu perlahan memudar, tertinggal jauh ketika mereka akhirnya lolos dari lautan binatang buas. Anehnya, tak satu pun binatang buas berani mendekat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan langkah mereka. Saat akhirnya mendarat,
Shoyan segera merasakan keheningan yang mencurigakan. Dataran luas di depannya begitu menusuk, sunyi namun penuh tekanan tak terlihat. Kekuatan jiwanya kuat. Ia selalu peka dan ia menangkap tanda bahaya samar namun nyata. Tatapan mereka tertuju pada pohon agung dengan penuh nafsu dan kewaspadaan. Ya, sebuah pohon muncul di pandangan mereka. Tidak ada yang bisa menahan godaan. Semua tahu pohon ini adalah harta karun alam tertinggi, sesuatu yang hanya mereka dengar dalam legenda. Semakin dekat jaraknya, hawa aneh semakin terasa. Udara yang tampak jernih, segar dan penuh dengan kehidupan ternyata menyembunyikan aura kelam yang menusuk seperti belati. Shoyan tahu tak mungkin sesuatu semacam ini bertahan jutaan tahun tanpa melahirkan sebuah kesadaran. Jika benar pohon kuno ini hidup dan memiliki kesadaran, maka eksistensinya akan menjadi salah satu yang paling menakutkan di seluruh benua Dogi. Perlahan, kelompok demi kelompok berkumpul di sekitar pohon. Bunyu dan para pengikutnya sudah lebih dulu tiba, diikuti suku Phoenix Iblis Langit hingga fraksi-fraksi kuat lainnya. Bagi mata King Lin, sinar hijau lembut yang memancar dari pohon bukanlah cahaya kehidupan, melainkan racun halus berbalut emosi negatif, dingin, penuh dendam, amarah, juga kesedihan. Bisikan samar seakan bergaung di udara, suara tanpa wujud yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Lalu, tepat di jantung pohon tampak sebuah gugusan cahaya raksasa berdenyut perlahan seperti jantung makhluk hidup. Dari dalamnya terpancar gelombang energi murni, suci, serta sekaligus menakutkan. Semua mata yang melihat mendadak membelalak, terpesona oleh kenyataan bahwa yang mereka saksikan adalah hati Bodhisattva, inti kehidupan pohon kuno ini. Seketika, degup jantung para ahli berpacu kencang, diliputi oleh rasa kagum, ketakutan, dan hasrat yang tak terlukiskan. Namun, keheningan mencekik itu pecah seketika. Seluruh pohon yang semula tenang mulai bergetar hebat. Dari celah-celah cabang itu, 5 sosok perlahan muncul. Wajah mereka tanpa ekspresi, namun auranya begitu kuat hingga setiap langkah yang diambil mengguncang ruang di sekelilingnya. Tekanan mengerikan segera menyelimuti dataran luas itu. Rasa takut merambat ke dalam hati semua yang hadir. 5 sosok yang muncul jelas bukan manusia biasa. Mereka adalah entitas di puncak kekuatan. 5 banseng yang lahir langsung dari pohon kuno raksasa itu sendiri. Kini mereka berdiri sebagai penjaga hidup dari pohon Bodhisattva kuno, siap membinasakan siapapun yang berani melangkah mendekat. Namun mereka bukan lagi makhluk hidup. 5 banseng itu hanyalah boneka tanpa jiwa, dikendalikan sepenuhnya oleh kehendak pohon kuno. Pemandangan ini membuat para kultivator bergetar hebat. Banseng yang di benua Dogi dikenal sebagai sosok langka di puncak kekuatan, makhluk yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari, ini dipaksa menjadi alat tak berjiwa. Bahkan Hun Yu yang biasanya dingin dan tenang kehilangan ekspresinya ketika mengenali salah satu dari kelima banseng itu. Itu adalah leluhur dari klan Hun, sosok terhormat yang sebelumnya diyakini hilang bersama pohon kuno Bodhisattva. Ketakutan menyebar, namun kilau hati Bodhisattva yang berdenyut di tengah batang raksasa terlalu menggoda untuk diabaikan. Kelompok Shoyan bersama Sun Er, Gu Qingyan, dan sekutu mereka segera membentuk perlawanan melawan salah satu boneka banseng. Klan Hun berbalik menghadapi boneka lain, sementara Jiu Feng bersama suku Phoenix Iblis Langit menahan salah satunya juga. 4 kelompok besar asal dataran tengah terpaksa bersatu. Semuanya sadar jika tidak bekerja sama, maka tak seorang pun akan keluar dengan selamat. Ledakan-ledakan Dogi bergemuruh, memecah keningan, mengguncang padang rumput luas itu. Pilar-pilar energi meledak dari tanah. Longsoran kekuatan terpancar menghantam tubuh para boneka yang berdiri bagaikan gunung. Namun hasilnya nyaris nihil. Serangan yang seharusnya cukup untuk menghancurkan seorang Dozun puncak hanya mampu membuat tubuh kaku itu bergetar ringan. Tekanan mereka seperti pegunungan abadi menghantam menghempaskan para ahli Dozun dengan bersimbah cairan merah. Namun
Semangat pertarungan tidak padam. Di tengah riuhnya serangan, Shoyan bangkit sebagai tombak utama. Tubuhnya membesar, dilapisi kilauan emas dari tubuh kaca King Kong. Dengan raungan yang menggema, tinjunya menghantam kepala salah satu boneka dengan daya hancur menakutkan. Suara retakan keras memecah udara, membangkitkan semangat juang dari para kultivator yang mulai putus asa. Demikian spoiler Donghua Battlefield The Heaven Season 5 episode 166. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe, karena tugasku kan selalu menemanimu.